Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Allah yang sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami, dan hari ini kami membutuhkan firman-Mu untuk menolong kami, menguatkan kami, membimbing arah langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Yesaya 49 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16, demikianlah sabda Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini kita akan bersama belajar sekali lagi, Tuhan tidak akan meninggalkan. Dalam ayat yang ke-14 merupakan ungkapan atau keluhan dari umat Allah. Sion berkata, umat Tuhan di dalam ketertindasan, di dalam kesusahan, seringkali menganggap bahwa susah itu adalah gambaran tidak ada Allah. Ini yang Tuhan mau ingatkan, ini yang Tuhan mau beritahukan. Seringkali konsep dunia, termasuk kita ya Bapak Ibu Saudara, seringkali menganggap begini, sukses ada Allah, kalau nggak sukses Allah nggak ada gitu. Kalau misalnya berlimpah-limpah, banyak segala sesuatu, rezekinya ngalir, itu berarti disertai Tuhan itu. Kalau nggak ada rezeki itu berarti ditinggalkan Tuhan. Nah, ini konsep dunia Bapak Ibu Saudara, bukan konsep Alkitab. Alkitab mencatat tidak pernah meninggalkan. Artinya keadaan sulit, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan susah, keadaan senang, itu semuanya ada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kekurangan, itu bukan berarti sedang tidak disertai Tuhan. Seperti bangsa Israel, seperti Sion, umat Tuhan yang tinggal di Yerusalem. Mereka berpikir karena mereka ada di pembuangan dalam kesusahan, mereka tidak disertai Allah. Mereka berpikir Tuhan sedang meninggalkan mereka. Tidak. Bapak Ibu Saudara, kesulitan bukan tanda kalau kita tidak disertai Tuhan. Kesusahan bukan tanda kalau kita sedang ditinggalkan Tuhan. Tidak. Tuhan itu selalu ada dengan kita. Tidak pernah melupakan kita. Tidak, sekali-kali tidak akan meninggalkan, sekali-kali tidak melupakan. Bahkan dibandingkan seperti seorang ibu kandung. Dibandingkan ibu kandung atau perempuan itu yang sudah mengandung anaknya 9 bulan lebih dengan denyut jantung yang sama, makan makanan yang sama, bayi itu bertumbuh dalam rahimnya. Begitu lekatnya, begitu dekatnya. Seorang wanita yang mengandung harusnya dia tidak meninggalkan dan tidak melupakan anaknya. Tapi Tuhan katakan begini, sekalipun gitu, kalau sampai ada perempuan yang begitu sayang dengan anaknya harusnya, tapi melupakan, meninggalkan, kan banyak sekarang perempuan-perempuan anaknya masih bayi, masih kecil, ditinggalkan demi ikut laki-laki lain, suaminya ditinggalkan, anak-anaknya ditinggalkan demi keinginan-keinginan duniawi, ingin bahagia, ingin tergoda dengan ya macam-macam. Bisa Tuhan bilang
Perempuan bisa ninggalin anak kandungnya, itu padahal sudah kejam banget ya. Tapi Tuhan bilang apa? Sekalipun perempuan yang mengandung itu bisa meninggalkan anaknya, aku tidak sekali-kali melupakan engkau. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan kita ini buatan tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita, mengingatkan kita bahwa kita ini selalu ada di hatinya. Keadaan susah, keadaan senang, Tuhan selalu ada. Kesulitan bukan bukti Tuhan tidak ada, bukan tanda Tuhan tidak menyertai kita, bukan tanda Tuhan melupakan kita, tidak. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat-saat ini kita ada dalam masa-masa sulit, ingatlah, Tuhan tetap berada dengan kita. Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Kita tidak pernah dilupakan Tuhan. Perbaiki konsepnya. Kesulitan bukan tanda ditinggalkan Tuhan. Karena di tengah kesulitan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Bahkan Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita dan tidak melupakan kita. Sebagai gambarannya, Tuhan menegaskan, lihat, perhatikan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganmu. Tuhan menggambarkan, Tuhan menggambar kita, menggambar saya dan Bapak Ibu Saudara di telapak tangannya. Gambar di telapak tangan itu selalu akan terlihat. Kalau ibu-ibu masak, ibu-ibu mengerjakan sesuatu, itu telapak tangan paling dekat sekali dengan bagian mata, gampang sekali melihatnya. Bagaimana mungkin gambar yang ada di telapak tangan ini dilihat, dilupakan dan tidak terlihat? Tidak mungkin. Kalau gambar di punggung, iya harus bercermin dulu baru melihat ya. Harus bisa ngelihatnya, harus pakai cermin. Susah sekali. Tapi kita ini digambar Tuhan, dilukis Tuhan di telapak tangannya Tuhan. Di telapak tanganku ya tertulis namamu. Bapak Ibu Saudara, di telapak tangan Tuhan dituliskan kita, dilukiskan kita. Maka kita selalu ada dalam perhatiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bagaimana Bapa sangat mengasihi kita dan gak pernah ninggalin kita. Bapa di sorga gak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antaramu seperti yang ada di dalam ayat yang ke-15 ini. Ada di antara saudara-saudara yang sakit, yang pahit hatinya karena orang tuanya meninggalkan, karena godaan-godaan rumah tangga, ada godaan-godaan dunia ini. Ada saudara-saudara ditinggalkan orang tuamu, engkau tidak diasuh, engkau dibuang, engkau tidak diterima. Ingat, sekalipun orang tuamu meninggalkan engkau, Bapa di sorga tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Engkau berharga, Bapak Ibu Saudara, kita berharga. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sebenarnya tidak mungkin orang tua melupakan anaknya. Cuman ya, kasihnya itu lebih besar kepada kasih terhadap dirinya sendiri. Kasihnya lebih besar terhadap dunia ini. Tapi Tuhan katakan, aku tidak melupakan engkau. Aku tetap menyayangimu. Aku tidak meninggalkanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga mengingatkan kepada setiap orang tua. Setiap orang tua belajar mengasihi seperti kasih Tuhan. Kadang orang tua itu kalau lihat anaknya sudah nakal, melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu emosinya sudah kalap. Entahlah yang mengusir anaknya, entahlah yang membuang anaknya, entahlah tidak menganggap anaknya ada dan membiarkannya. Hari ini kita belajar loh dari cintanya Tuhan. Bagaimana Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya.
tidak pernah berhenti mengasihi. Ayo belajar sabar, belajar kasih kepada anak-anak kita. Demikian juga pasangan, bagaimana kita hari demi hari di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang ada, belajar terus menumbuhkan kasih, belajar terus melakukan kasih. Kalau makan ingat anak-anaknya, kalau makan ingat keluarganya, kalau makan ingat pasangannya, ingat orang tuanya. Apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan, bersama-sama, jalani bersama dengan keluarga. Saudara-saudara tidak hidup egois, tidak hidup cinta kepada diri sendiri. Belajar dari cintanya Tuhan yang sekalipun terlukai dan tersakiti, terus mengasihi dan tidak pernah meninggalkan. Di tengah kesulitan, kesusahan apapun, pasangan, ayo satukan hati, ayo gandengan tangan, ayo tumbuhkan cinta yang sudah mulai tertutup dengan ilalang duniawi ya. Haruslah terus tetap mengasihi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Teruslah mengasihi, belajar untuk setia, tidak melupakan janji pernikahan. Jangan hanya waktu sehat saja suka, jangan waktu uang banyak terus suka, tapi kalau enggak lupa janji nikah itu. Ayo suami istri kembali ingat, teguhkan kembali janji nikah saudara untuk melewati persoalan, kesulitan dan tantangan bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar, Tuhan terus tetap mengasihi, Tuhan terus selalu menyayangi kita apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami hari ini dengan firman-Mu, mengajari kami untuk belajar tentang kasih Tuhan dan meneguhkan hati kami bahwa kami dicintai Tuhan, kami disayangi Tuhan, kami enggak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan melebihi dari ibu kandung bagi kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur. Terima kasih apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan kepadamu. Pimpinlah kami, jagai kami dari orang yang jahat, sertai hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.